أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah Al-Quran yang cukup unik ya. Ini nama Al-Qurannya Quran Tartil Terjemah. Nah, di sini penerbitnya dari penerbit Cordoba. Memang Cordoba ini yang saya tahu ya, suka bikin Quran-Quran yang unik ya. Kemudian di sini tajwidnya menggunakan kode alfabet. Kode alfabet ya. Kemudian di sini juga ada tulisan menggunakan Rasam Uthmani standar Indonesia. Nah, di sini Al-Quran belajar tajwid, satu baris, satu hukum. Kemudian di sini juga sudah terlihat jelas juga ya, ada terjemahnya juga. Ini new edition. Inovasi belajar tajwid mudah, kode alfabet dengan penjelasan ringkas di setiap baris ayat Al-Quran yang menjelaskan lebih dari 40 hukum-hukum tajwid secara mudah. Ini ukurannya A4 ya, jadi besar. Nah, ini ukuran A4 sebesar kertas fotokopi atau sekitar 21 kali 30 sentian lah kurang lebihnya ya. Baik, langsung kita lihat saja isinya. Ini di halaman covernya ya. Kerjasama antara Kalim dengan Cordoba. Seperti biasa di halaman-halaman awal ini ada tim atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan Al-Quran ini. Kemudian ada kata pengantar. Kemudian pedoman transliterasi Latin. Kemudian di sini ada pencatatan hak cipta juga ya. Terjemah perkata metode warna untuk Al-Quran tahun 2014. Nah, ini tajwidnya alfabet, jadi sekalian kita juga belajar tajwid ya. Ini dari A, mad arid lis sukun. Ini ada penjelasannya, ini ada contohnya. Ini huruf B, ini iklab. Sama ya, ada penjelasannya, ada contohnya, dan seterusnya. Ini teman-teman yang belum paham tajwid bisa juga belajar dari ini ya, halaman yang ini. Nah, ini cukup lengkap. Kemudian ini nih, ada tanda-tanda waqaf dan ayat gharib ya. Ini waqaf mim atau lazim. Kelihatan nggak ya? Nah, ini seperti ini tanda waqafnya. Nah, ini warna juga ada maknanya ya. Ini merah berarti berhenti. La ini hijau. Ini dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Kalau bisa jangan berhenti di sini. Kemudian sola ini juga boleh lanjut, boleh berhenti, tapi lebih baik dilanjut. Nah, kalau ini berhenti, ini lebih baik berhenti. Nah, ini boleh ya, boleh berhenti, boleh lanjut, dan seterusnya. Ini tanda sujud tilawah dan lain-lain. Nah, ini ada petunjuknya juga. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa, kalau udah beli lupa, bisa pelajari dulu di sininya. Ini keterangan-keterangannya ya. Ini sudah cukup jelas sebetulnya di user guide ini. Tapi nanti langsung kita lihat di itunya ya, di isinya ya. Ini tanda tashih dari Kemenag Lajnah ya. Kemudian nah ini Al-Qur'annya, kita langsung buka di yang halaman banyak aja. Teman-teman bisa lihat di sini.
Di kolom paling kiri ini ada praktik tajwid. Jadi ini ada tentang tajwidnya. Yang ini juga sama, praktik tajwid. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tajwid warnanya juga. Ini menggunakan tajwid warna, juga menggunakan alfabet ya. Di sini di atasnya ada W. W berarti tadi di sini mad wajib muttasil. Ini yang W ini ya, sawaun. Kemudian di bawahnya juga menggunakan transliterasi. Innalladzina kafaru sawaun. Ini tidak di spasi ya, jadi ini hanya membedakan warna. Teman-teman bisa lihat ya, yang ini hitam, ininya hitam, transliterasinya. Kemudian ini coklat gitu ya. Hanya saja ini ada birunya karena ini tajwid warna. Ini coklat, ininya juga coklat. Ini hitam, ini juga hitam. Alaihim, alaihim. Seperti itu ya transliterasinya. Di sini tidak ada terjemah. Terjemah di perkataannya tidak ada, tapi ada di bawah ya. Ini keterangan tajwidnya ada di sini. Tajwid warna. Kalau warna seperti ini berarti ini. Warna hijau berarti ini, dan seterusnya. Kemudian tanda wakaf juga di sini dituliskan. Ini wakaf yang ada di sini ya. Kemudian di paling bawah ada terjemah. Ada juga ini footnote atau catatan kaki untuk menjelaskan kata-kata yang membutuhkan penjelasan. Nah, ini uniknya yang di sini ya. Di sini di Quran lain nggak ada kan ya. Nah, ini mad wajib muttasil tadi. Ini sawaun, ada keterangannya. Panjangkanlah bacaan selama 4 atau 5 harokat pada kata bertanda alis biru. Dibaca sawaun. Kemudian ini warna abu, ada huruf A-nya. Yang ini sejajar ya dengan keterangannya. Ini mad arid lis sukun. Panjangkanlah mad tabi'i selama 2-4 atau 6 harokat jika bertemu huruf hidup dalam satu kalimat saat berwakaf. Ini dibacanya la yu'minun. Kemudian ini huruf qi, qalqalah. Ini yang ini ya, absarihim. Qi ini warna ungu mungkin ya. Nah, di sini ada lagi pantulkanlah bunyi huruf qa, ta, dal, jimba ketika berharokat sukun atau mati atau disukunkan karena wakaf atau berhenti. Ini dibacanya absarihim. Jadi ada tanda apa ya? Tanda petik kecil gini ya. Kemudian ini en gunnah. Idgham bi gunnah ya. Leburkanlah huruf nun mati atau tanwin ping jika bertemu huruf mim, nun, waw atau ya disertai dengung selama 2 harokat. Dibaca mayyaqulu. Seperti itu dan seterusnya ya. Ini jadi teman-teman bisa sambil belajar tajwid. Ini bagus ya. Bagus, dan ininya juga tulisan Arab ini juga cukup besar, masih cukup besar walaupun ini termakan space-nya oleh terjemah, tajwid warna, tanda wakaf, kemudian praktek tajwid, tapi ini masih cukup besar ya. Kalau saya lihat ini masih terlihat jelas karena tadi ya ini ukurannya ukuran A4 atau ukuran kertas fotokopi gitu. Di halaman juga ini ada halaman Latin ya, 4, ada Arabnya. Jadi yang belum paham tentang angka Arab jangan khawatir karena di sini ada angka Latinnya. Di sini juga ada ya. Ini 4, halaman 4, ini juz 1 di surah Al-Baqarah. Ini halaman 26, juz 2 masih surah Al-Baqarah. Halaman 176, juz 9, ini surah Al-A'raf. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga di sini untuk terjemah juga ini sudah menggunakan subtema ya.
Nah, ini pedoman berdakwah, ada subtemanya gitu ya. Ini dari ayat 199 sampai 202. Kemudian ada mendengarkan Al-Qur'an dan berzikir di sini. Ya, kurang lebih isinya seperti itu ya. Kita lihat bagian belakang apakah ada yang lainnya. Nah, ini keterangan juga sebagai penanda halaman. Ternyata di belakang masih banyak juga nih teman-teman. Ini yang pertama ada doa khatmil Quran, kemudian ada terjemahnya, kemudian ada daftar nama surah, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian indeks doa dalam Al-Quran, indeks doa ya, doa agar amal diridhoi Allah, ada di surah Al-Baqarah ayat 127, halaman 20. Jadi mudah ya, kita cek ya, ini halaman 20, kita cek halaman 20. Nah, berarti di sini halaman 20 ayat 127. 127 berarti paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana, nah doanya yang ini ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lanjutannya juga ada doa juga ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Nah, ini tadi doa apa ya? Agar diterima amal ini Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan seterusnya ya. Jadi ada tambahan informasi juga untuk kita yang butuh doa-doa ini ada di sini ya, indeks doa dalam Al-Qur'an. Kemudian panduan hukum tajwid, ini ada lagi hukum tajwid lagi. Jadi memang ini fokusnya ke tajwid ya, untuk memperbaiki bacaan kita. Kemudian di sini ada bacaan-bacaan gharib atau yang asing atau yang tidak umum ya. Contohnya di sini ada saktah, ada keterangannya di sini. Saktah yaitu berhenti sejenak seperti wakaf tanpa bernapas. Kuncinya di situ ya, tanpa bernafas. Menurut bacaan Imam Hafiz, bacaan saktah ini hanya ada 4, yaitu di surah Al-Kahfi, kemudian Yasin, kemudian Al-Qiyamah, sama Al-Mutaffifin. 4 tempat. Kemudian ada Ishmam. Ishmam yaitu menzahirkan dhammah yang dimuncungkan melalui isyarat bibir. Ini harus melihat bibir ya. Kalau hanya diperdengarkan tidak terlalu beda ya. Tapi harus ada gurunya, gurunya mempraktekkan, muridnya melihat. Kemudian imalah yang miring ke e ya. Nah ini Bismillahi majruha wa mursaha dan seterusnya. Terakhir di sini ada etika atau adab terhadap Al-Qur'an. Dan yang belakangnya ini ada Asmaul Husna. Nah, begitu teman-teman, isi dari Al-Qur'an belajar tajwid sesuai judulnya ini memang fokus ke tajwid. Satu baris satu hukum. Tadi setiap baris ada alfabetnya dan itu dijelaskan di sampingnya ya. Satu baris ada satu hukum tajwid untuk belajar. Namanya apa? Quran Tartil dari penerbit Cordoba. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki Al-Quran ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.